Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Senin 20 April 2020 ya, akhir Sya'ban 1441 Hijriah. Kita akan menjelang Syahrun Azimun Mubarakun, Syahrul Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berkahi Ramadan kita tahun ini. Baik, saudaraku rahimakumullah, hari ini kajian akhir zaman membahas tema sistem iman tauhid versus sistem kafir syirik. Dalam perjalanan sejarah Islam dan umat Islam, kita sudah bahas hadis mengenai periodisasi atau ringkasan sejarah umat Islam, di mana Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis itu meringkas perjalanan umat ini ke dalam 5 periode, 5 fase, 5 babak ya. Dan babak demi babak setelah kita lalui, dan kita sekarang berada di babak keempat yang disebut oleh Nabi sebagai babak mulkan jabariyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Babak ini sangat berbeda dengan babak-babak sebelumnya, apalagi dengan babak yang kelima nanti, yang terakhir. Di babak keempat ini, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karena yang memimpin adalah mereka-mereka yang merasa berkuasa dan memaksakan kehendak mereka. Nah, sebelumnya kita telah mengalami babak pertama, babak an-nubuwah, kenabian. Itu babak terbaik sepanjang sejarah umat Islam, karena pada masa itu generasi awal umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, langsung dipimpin oleh manusia terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babak ini tidak berlangsung lama, hanya 23 tahun. Itu pun harus kita cermati dengan baik. Karena babak pertama ini sekalipun babak yang terbaik, tetapi dia terbagi menjadi 2 fatrah, 2 periode. Ada fatrah Makkiyah dan fatrah Madaniyah. Fatrah periode di Mekah berjuang, dan periode di Madinah berjuang setelah hijrah. Nah, secara garis umum, ketika berjuang di Mekah, Nabi dan para sahabat berada dalam kondisi terpuruk ya. Mereka dalam kondisi lemah ya. Justru Allah Ta'ala sedang memberikan hak kepemimpinan kepada kaum kufar, kaum musyrikin Mekah, dan mereka dahsyat sekali memperlihatkan permusuhannya kepada ya, dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Sementara setelah hijrah, justru sebaliknya, flipping the situation, situasi berbalik. Justru Nabi dan para sahabat oleh Allah diizinkan mengokohkan posisi mereka sehingga berjaya di Madinah ya. Karenanya di Madinah kita lihat berbagai penerapan nilai-nilai Islam mencapai bentuk paripurnanya ya. Sehingga dinul Islam, agama Islam ini tampil dengan kelengkapan nilai-nilai syamil, kamil, mutakamil ya, nilai-nilai komprehensifnya, nilai-nilai sempurnanya, dan nilai-nilai yang saling menyempurnakan antara satu bidang dengan bidang ya, Islam lainnya. Masya Allah Ta'ala. Nah, datang babak kedua, namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Nah, di babak kedua ini ya, perjalanan babak ini berlangsung juga singkat, hanya 30 tahun. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, setelah aku wafat akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman, akan muncul para khalifah 30 tahun, wa ba'da dzalika al-muluk, dan sesudah itu raja-raja ya. Nah, babak kedua ini ditandai dengan kepemimpinan orang-orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka para sahabat pilihan, semuanya mubasyirina bil jannah, sudah dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala bagi mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang menambahkan Hasan bin Ali ya, sehingga genap menjadi 30 tahun ya. Nah,
sudah berlalu babak kedua, dan di babak kedua ini juga Islam memperlihatkan ya kedigdayaannya, supremasinya, dan kemuliaannya, ya, rahmatan lil alamin terasa, ya, baik itu kepemimpinan Abu Bakar kah, Umar kah, Utsman kah, maupun Ali, ya. Nah, datang kemudian babak ketiga, namanya babak mulkan abdan, raja-raja yang menggigit. Secara penyebutan di babak ketiga, umat Islam memiliki pemimpin yang tetap julukannya khalifah, ya, yang karenanya sistemnya adalah sistem khilafah. Lalu kenapa Nabi menggunakan istilah yang berbeda dengan di babak kedua? Karena di babak ketiga ini suksesi pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara-cara kerajaan. Karena sejarah mencatat di babak ketiga ini jatuh bangun silih berganti kerajaan-kerajaan Islam, dinasti-dinasti Islam, ya. Dan dari sekian banyak dinasti Islam itu ada 3 yang menonjol, yaitu dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Kesultanan Utsmani Turki. Nah, secara umum di babak ketiga ini ya umat juga masih berjaya, masih berada pada posisi leading the world, ya, memimpin dunia ini dengan nilai-nilai Islam, Masya Allah. Hanya saja ya kadangkala umat mengalami adanya khalifah-khalifah yang terasa begitu adil dan penuh kasih sayang, tapi kadang-kadang ada khalifah yang juga zalim. Namun sekalipun zalim khalifahnya, umat ketika itu bersabar menghadapi kezaliman khalifah itu. Karena apa? Karena at least setidak-tidaknya si khalifah itu tidak merubah apa? Merubah fondasi kehidupan, ya, umat, berlandaskan nilai-nilai, ya, sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum kitabullah wa sunnah, ya. Itu ciri khas dari babak ketiga. Nah, di babak ketiga ini ya Masya Allah, ya, wilayah kepemimpinan umat semakin meluas. Bahkan di era Kesultanan Utsmani Turki, ya, luasnya wilayah itu membentang, ya, dari Afrika di sebelah barat sampai ya Indonesia di sebelah timur, dari Rusia di utara sampai Afrika sebelah selatan. Masya Allah Ta'ala. Nah, kemudian datanglah babak keempat. Nah, babak keempat adalah babak di mana Allah Ta'ala mentakdirkan kondisi umat ini menjadi mirip seperti babak pertama Said A. Masih ingat babak pertama? Babak kenabian Said A, artinya masa ketika berjuang di Mekah. Umat kembali menjadi lemah, ya. Karena begitu kita memasuki babak keempat, kemudian berakhirlah kepemimpinan Islam, khilafah Islamnya yang terakhir, Kesultanan Utsmani itu, Turki itu, maka tiba-tiba umat ini menjadi centang perenang, ya, berpecah belah di dalam nation state, ya, mengekor kepada pusatnya, yaitu berdirinya negara Republik Turki modern sekuler, ya. Maka negeri-negeri muslim lain pun seolah-olah perlu copy paste mengikutinya. Dan sejak saat itu Allah Ta'ala cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam yang padahal sudah berlangsung begitu lama, 1342 tahun Hijriah, untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak lain yang memimpin dunia ini, yaitu pihak Eropa dan Amerika, yang tiada lain adalah pihak Al-Yahud wan Nasara, kaum kafir Yahudi Nasrani. Nah, selama ribuan tahun kita dapat simpulkan bahwa dunia menikmati kepemimpinan umat Islam ini dengan sistem iman dan tauhid, sebuah sistem yang berfondasikan keimanan dan tauhid. Sementara begitu memasuki babak keempat, Allah Ta'ala mengizinkan kaum kafir yang memimpin mendapat giliran memimpin dunia ini. Tentunya mereka tidak meneruskan warisan sistem iman dan tauhid, tapi mereka menegakkan sistem kafir syirik, ya. That's only natural. Itu hanya logis saja, ya. Tidak mungkin orang kafir memimpin dunia ini, ya, dengan keimanan dan ketauhidan, tidak mungkin, ya. Nah, yang lebih memberatkan lagi situasi bagi umat Islam, seiring dengan mereka memimpin dunia, Allah pun bukakan pintu-pintu, ya, kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, ya. Sehingga pada saat mereka memimpin dunia ini dengan kekufuran mereka, dengan faham sekularisme, faham materialisme mereka, maka semua infra dan suprastruktur modern ini, kecanggihan teknologi ini, mereka gunakan, mereka daya gunakan, mereka optimalkan untuk menebar cara berpikir dan cara pandang sekularisme dan materialisme ini. Maka bermunculanlah, ya,
mereka-mereka yang tetap mengaku muslim tapi karena terbaratkan, karena silau melihat kepemimpinan dunia ini, akhirnya apapun yang mereka katakan seolah-olah ya pantas untuk diikuti. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, kita tegas menyatakan babak keempat ini, this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum pernah ada babak lebih kelam daripada babak yang sedang kita jalani sekarang ini. Tapi jangan khawatir, ya. Sesungguhnya apa yang kita alami ini adalah sebuah tahapan saja, ya. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan setelah berlalunya babak keempat ini, ya, dan dia pasti berlalu, ya, karena dia punya expired date, ya kan, maka akan muncul babak kelima, yaitu babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, ya. Dan ya, kami secara khusus sangat bersangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa pergantian babak keempat ke babak kelima ini tampaknya tidak akan lama lagi. Hanya saja yang harus kita sadari adalah ada satu tabiat bahwa tidak mungkin kita berjaya kembali, ya, tanpa adanya, ya, kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Harus ada masa transisi penuh ujian, penuh cobaan, penuh rintangan yang sadar tidak sadar akan kita hadapi. Ya, dan sekarang semakin kita rasakan, ya, ujian-ujian itu, kesulitan-kesulitan itu, ya, karena mereka yang mengelola tatanan dunia ini, ya, al-kuffar ini, mereka semakin hari semakin ingin menampilkan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak jabriyah, hak memaksakan kehendak mereka, ya. Sehingga, ya, mereka bahkan, ya, sekarang ini tidak sekedar merasa puas melihat umat Islam mengekor kepada mereka dalam urusan hukum, dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, dalam urusan sosial, bahkan dalam urusan ibadah pun mengikuti kemauan mereka. Ya, mereka yang menentukan protokol bagaimana manusia harus, ya, bertingkah laku dalam situasi yang mereka sendiri sebut, mereka yang menyebut ini pandemi, ya kan? Sehingga akhirnya sampai ke urusan tata cara beribadah kita pun kita ikut saja, ngekor saja kepada, ya, ketentuan-ketentuan yang mereka gariskan, ya kan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semoga, ya, kita ini tetap memiliki satu kejelasan basirah, ya, di dalam melihat situasi dan kondisi ini, bahwa seharusnya kita betapapun, ya, ditawarkan untuk mengikut kepada jalan-jalan mereka, tapi tetap prinsip kita la ilaha illallah, tiada ilah selain daripada Allah, yang bermakna la mahbuba ilallah, tidak ada yang kita cintai lebih daripada kita mencintai Allah Ta'ala, wala matbu'a ilallah, tidak ada yang kita patuhi selain daripada Allah Ta'ala, ya, wala marhuba ilallah, dan tidak ada yang kita takuti selain daripada Allah Ta'ala. Silahkan mereka menebar opini bahwa rasa takut harus difokuskan kepada, ya, virus tertentu, silahkan, tetapi bagi kita tidak, ya, rasa takut kita arahkan kepada Allah, dan apa-apa yang memang Allah peringatkan kita untuk kita takut dengannya, yaitu nerakanya, azabnya, ya, kematian yang yang buruk, ya kan. Ya, malah orang beriman itu kalau sudah tahu ini taun, jika benar-benar yakin ini taun, bahkan dia berharap dia terkena taun, karena apa? Dia yakin ini syahid kalau seandainya. Tapi hari ini tidak demikian, aneh sekali, ya. Kok kemudian umat ini dibuat takut untuk mati syahid, ya. La haula wala quwata illa billah. Di mana kelirunya? Ya, tampaknya karena kita telah mengekor, membabi buta, ya kan, mengikut saja kepada protokol dan arahan-arahan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyadarkan kita bahwa kita harus benar kembali kepada sistem iman dan tauhid, dan tidak ridha dengan sistem kafir syirik, ya, betapapun kelihatannya canggih dan saintifik, ya. Demikianlah aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.